baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran, kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini, prosesnya adalah dari GIRIK menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pagar laut supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang itu bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Baris Krim setahun yang lalu di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk belum ada, nggak tahu, tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN. Yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar. Belum ada di sini, yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut, Mas. Kronjo juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo juga tidak ada. Lanjut, Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan, di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Ada 3 HGB, betul.
Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152. Kemudian 3 PT Surya Inti Permata, luasnya 219. Dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang. Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1, 2, ini memang dulunya tambak tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah, sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya. Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya. Yang nomor 2 di Desa Hurip Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan, kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB yang luasnya itu 509,795 hektar. Atas nama pertama PT CL, saya nggak mau sebut. Ini harusnya jangan disebut namanya CL. Inisial CL. Ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar. Terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri. Dengan 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang HGB yang ini, yang biru-biru itu.
Yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus, karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor dua, kalau tidak itu kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Berarti dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah, kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini Pak yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya Pak Batra. Atas waktunya ini tidak ada yang kami tutup-tutupin teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan sakwa sangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri ATR BPN yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan 9 program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah dipaparkan berdasarkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan. Termasuk Pak Menteri hari ini juga memberikan klarifikasi yang sangat baik menurut pandangan saya kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik karena seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI sekarang ditayangkan secara langsung dan direkam serta menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama rekan-rekan media. Saya mencatat sebelum nanti saya serahkan kepada anggota dan pimpinan yang lain, ada 3 hal penting yang mendapatkan atensi saya. Yang pertama, Pak Menteri memperkenalkan nomenklatur atau definisi common property dan private property. Sebagai dasar, kenapa kok pertanyaan orang umum ini? Kok di lautan bisa ada SHGB, SHM? Kedua istilah ini saya kira membantu kita untuk menelusuri sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa private property itu bisa mendapatkan SHGB dan SHM? Ini penting agar kemudian pandangan publik secara umum itu bisa diselaraskan dengan pandangan normatif yang menjadi dasar kinerja seorang pejabat negara, dalam hal ini adalah Menteri ATR BPN dengan seluruh jajarannya. Yang kedua, istilah common property dan private property ini juga menjadi penting bagi Komisi 2 DPR RI. Apakah ke depan kita akan tetap menganut mazhab ini untuk pemberian hak
atau kemudian kita melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Pak Menteri telah membatalkan 50 bidang sertifikat tanah yang saya kira beliau umumkan sendiri pada hari Jumat yang lalu di hadapan publik. Saya kenapa ingat betul, karena hari Jumat itu Pak Menteri pakai baju biru dongker, pakai kacamata hitam. Saya langsung, wah memang sohib saya ini Menteri ATR BPN. Dan setelah itu persis kayak saya, khutbah di masjid terdekat. Jadi saya ingat betul dan saya mengapresiasi, karena sore sampai malam saya diwawancarai oleh media, saya bilang saya mengapresiasi itu. Kendati demikian, kita tentu juga berharap bidang-bidang tanah ke-263 itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, dan kemudian tadi luas bidang tanah dan seterusnya telah disampaikan. Jika memang ada terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR BPN. Penyelidikan bukan penyidikan, untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya. Agar kita semua yang sekarang duduk di ruangan ini, baik dari Kementerian ATR BPN maupun pimpinan dan anggota Komisi 2, tidak menjadi tukang cuci piring atas penerbitan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi baru menyeruak sekarang. Karena itu saya mengapresiasi ini, termasuk beberapa sertifikat yang diterbitkan tahun 2024, tadi Pak Menteri cerita, itu sebetulnya adalah perpanjangan dari GIRIK, kemudian beralih, dan kemudian baru keluar pada tahun 2024. Kita mendapatkan data juga beberapa sertifikat itu. Yang kedua, terkait dengan program utama Pak Menteri untuk menata, memanage, memperbaiki, bahkan saya kira kita ingin menyelesaikan persoalan penerbitan hak guna usaha di Indonesia ini dalam dua hal. Satu, HGU secara umum, yang kedua HGU sawit yang tadi Pak Menteri katakan. HGU secara umum kita tahu kalau penerbitan baru maksimal 35 tahun, perpanjangan maksimal 25 tahun, kalau kemudian pembaharuan 35 tahun. Prakteknya selama ini kalau baru itu nggak dikasih atau tidak diberikan kewajiban untuk adanya plasma. Kerap kali dalam perpanjangan juga nggak dikasih plasma. 60 tahun orang ini nggak pakai plasma. Perusahaan-perusahaan ini di Republik ini. Lalu begitu pembaharuan, sekarang Pak Menteri punya kebijakan untuk melangkah ke 35 tahun berikutnya, berarti 60 ditambah 35, 95 tahun. Nanti kewajiban plasmanya 30%. Sementara nanti yang baru di zaman Pak Menteri ini udah kita wajibin plasma 20%. Saya kira ada ketidakadilan ini Pak Menteri. Coba kita cari formula agar kita punya legacy bersama untuk bangsa ini. Sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo. Penegakan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak, peningkatan pendapatan negara pada pihak yang lain. Saya kira kalau udah 60 tahun, nggak ada plasmanya, coba kita bikin formula, kira-kira kalaupun harus bayar denda, berapa dendanya. Agar negara juga mendapatkan pemasukan, selain kewajiban kita untuk memplasmakan 30%. Saya menyambut baik implementasi plasma yang tidak sekedar plasma, tetapi harus kemudian menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang tadi Pak Menteri sampaikan, agar masyarakat sekitar itu betul-betul menjadi mata rantai pasok bagi kegiatan bisnis di sekitar pemegang HGU. Khusus HGU sawit, yang tadi Pak Menteri sampaikan kepada kita, itu adalah perusahaan-perusahaan sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit. Jumlah totalnya 537, ini di halaman 9 paparan beliau tadi. Atau ekuivalen dengan 2,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia.
Kita tahu persoalan ini setidaknya ada 3 klaster. Satu yang Pak Menteri sampaikan, punya IUP belum ber-HGU. Itu jumlahnya 2,5 juta. Tapi juga ada yang belum punya IUP apalagi HGU. Ini tolong datanya disampaikan ke Komisi 2. Yang ketiga, ini bukan kewenangan kita. Itu ada di Komisi 4. Yang nanam sawit di kawasan hutan. Pasti nggak ada HIUP-nya. Karena kalau kepala daerah menerbitkan IUP di kawasan hutan dan dengan sengaja melakukan, ini pidana. Nah, maka dari itu kita apresiasi data 2,5 juta hektar yang ada di BPN yang di cross check dengan penerbitan IUP oleh para kepala daerah. Tetapi kemudian kita juga tanya, kebun-kebun sawit yang belum ada IUP apalagi HGU-nya itu berapa? Karena kalau kita cek ke beberapa daerah, jumlahnya cukup bombastis. Terakhir Pak Menteri, ada 194 perusahaan, ekuivalen dengan 1,081 juta hektar lahan sawit yang sudah ada IUP-nya tapi nggak mengajukan hak atas tanah, yang itu sekarang ditangani oleh Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung. Saya kira untuk mengambil langkah-langkah ini Pak Menteri, jika diperlukan revisi terhadap sejumlah undang-undang akan jauh lebih baik. Karena khawatir di rezim ini aman, tapi kemudian nanti akan dikuak kembali karena kita belum memiliki landasan yuridis yang kuat. Saya kira ini pola kemitraan kita kan demikian ya Pak Menteri. Tetapi proses pemberian HAT terhadap 150 perusahaan sawit yang ekuivalen dengan 1,144 juta hektar yang sudah ngajuin kepada Kementerian ATR BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya Pak Menteri. Saya keliling ke 5 provinsi di Indonesia, agendanya bukan agenda khusus ini Pak Menteri, terkait dengan ATR BPN. Kadang agenda organisasi, agenda keumatan. Saya tanya, ketemu dengan berbagai stakeholder, saya tanya, berdasarkan surat edaran Menteri ATR BPN periode sebelumnya, dikasih deadline waktu tanggal berapa? 3 atau 4? 3 Desember 2024. Udah ngajuin belum? Sudah. Tapi sampai sekarang Pak prosesnya masih stuck. Saya memahami Pak Menteri mungkin harus hati-hati. Saya memahami sebagai adiknya Pak Menteri saya paham. Tapi kasih tahu kepada kita Pak Menteri, sampai kapan stucknya ini? Di hold-nya sampai kapan? Agar kemudian 150 perusahaan yang dalam tanda kutip sudah mau bertaubat ini Pak Menteri, kita kasih sertifikat taubatan nasuha dalam bentuk HGU. Yang 194 yang tidak taubat dan belum dapat hidayah ini Pak Menteri, ya biar kita kasih sanksi. Kan kira-kira begitu. Itu pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Kapoksi, Pak Dedi Sitorus, silahkan. Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, pertama saya ingin tanya terkait anggaran. Di sini kan tentu anggaran itu kan kemudian ada output atau outcome. Saya tidak akan mengatakan pemotongan efisiensi anggaran itu sebagai efisiensi karena sampai 41% hampir 42,76 kalau nggak salah. Itu sudah pemangkasan anggaran. Pertanyaan saya, apakah juga mengubah rencana kerja dari ATR BPN?
atau masih tetap yang kemarin? Itu real, supaya kita nanti dalam evaluasi tidak menyalahkan Pak Menteri. Ngajukan mobil speknya ya dengan CC 3.300, lalu nanti kita audit, laporkan dengan CC 1.500, kan nggak fair. Ya, jadi saya ingin tahu konsekuensi dari pemangkasan anggaran itu ya terhadap capaian-capaian yang diusulkan berdasarkan rencana 2025 yang disusun tahun 2024. Itu yang pertama. Dan sini saya juga mau sampaikan bahwa jangan lupa bahwa APBN kita itu juga mendorong sektor real, sehingga harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap ekonomi real. Yang kedua, Pak Nusron, saya menangkap semangatnya tadi secara substansial, bicara tentang keadilan pertanahan, juga kepastian hukum, dan soal sosiologis ketika bicara tentang katakanlah hak apa yang sudah terbitkan nih, hak ulayat, tanah ulayat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya Kalimantan Barat nih? Apakah ini ada proses di mana pemerintah daerah atau provinsi terlibat sehingga kemudian mereka lebih dulu? Karena saya kira problem di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara juga banyak sekali terkait tanah ulayat. Apakah tidak ada usulan dari sana, Pak Menteri? Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita soal tanah ulayat ini, karena kita semua tentu paham bahwa persoalan tanah, konflik agraria adalah bom waktu bagi negara ini. Ketika populasi terus bertambah, tanah semakin sedikit, ya, perubahan terjadi dalam dunia industri dan sebagainya, orang untuk makan perlu tanah. Itu harus kita ingat. Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita nggak tahu kapan akan meledak di negara ini. Sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agraria. Kemudian Pak Menteri, saya juga sangat tertarik dengan plasma dan inti. Di dapil saya, Pak Menteri, tidak ada plasma yang beruntung, Pak. Setiap tahun per keluarga rata-rata hanya menerima 100-200 ribu per bulan, Pak, untuk 2 hektar tanah plasmanya. Saya mohon semua di Kalimantan Utara diaudit, Pak. Karena selalu alasannya rugi, perusahaan rugi, masyarakat masih punya utang. Sampai kapan mereka harus menderita? Mending kembalikan 2 hektar itu mereka kelola sendiri. Kenapa jadi rakyat yang berutang di bank untuk plasma? Padahal tanah ulayat, tanah milik sendiri. Ini saya kira Pak Nusron, saya sangat butuh perhatian khusus dari Kementerian Agraria. Di Kalimantan Utara ini, Pak, ada satu kabupaten Malinau lebih luas dari Jawa Barat, Pak. Penduduknya hanya 85.000 kurang. Tanahnya terdiri dari mungkin 70% hutan, 29%-nya konsesi, tambang dan segala macam, cuma mungkin di bawah 5% yang diduduki masyarakat. Padahal di sana, di Kalimantan Utara ini, ada PSN yang besar sekali, Pak. Yang pasti orang kampung, masyarakat adat nggak akan bisa berpartisipasi kecuali menjadi security atau cleaning service, Pak. Saya mohon ada keadilan untuk rakyat di sana. Dan saya lapor juga, Pak Menteri, sahabat saya ini, belum ada kantor wilayah, Pak, di Kalimantan Utara, Pak. Padahal Papua itu saya lihat ada beberapa sudah. Padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan, tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat, itu mungkin 80% diambil sama Kaltim, Pak. Kaltaranya nggak kebagian. Ya, itu problem. Lalu kemudian ini terkait, tadi Bapak menyinggung, ada kerjasama sekarang tambahan Kementerian Transmigrasi, Pak. Mohon perhatiannya, Pak, untuk Kalimantan Utara, ya, supaya kalau ada di sana program transmigrasi, mohon disampaikan, bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40, Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang
bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang keenam, terkait Satgas Kelapa Sawit, Pak. Pertanyaan cepat, Pak Nusron. Apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Pak? Ada, baik. Ini terkait juga, Pak, karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum, Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit, Pak, dan negara menghitung. Apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini? Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini? Termasuk saya mohon, Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar? Sehingga kita bisa menghitung, apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara, Pak. Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya, gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak, pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat, sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba, gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan?
Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita, sesama politisi maupun rakyat, sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi momen panas bikin gerah dan bau badan?